Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin sekalian. Selamat bergabung di acara Dokter Uner TV, edisi program Dokter Edukasi dengan tema ASI sebagai nutrisi terbaik untuk bayi. Yang mana episode kali ini kita adakan dalam rangka memperingati Hari Pekan ASI Sedunia. Nah, teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu apa sih Dokter Uner TV itu, Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, yang mana tiap minggunya terdapat beberapa episode rutin, baik seputar dokter edukasi, dokter sentubi, dan juga dokter berkisah, serta berbagai podcast seru lainnya. So, jangan lupa untuk follow akun Instagram Dokter Uner TV, dan jangan lupa untuk subscribe Dokter Uner TV untuk mendapatkan berbagai informasi seputar edukasi kesehatan. Hadirin, tahukah kalian kalau misalnya WHO mencatat pada tahun 2022 cakupan ASI eksklusif di Indonesia mengalami penurunan dari 2021, di mana tahun 2021 cakupan ASI eksklusif mencapai 69%. Sementara pada tahun 2022 cakupan ASI eksklusif mengalami penurunan menjadi 67,9%. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk kita bahas dan dalam rangka memperingati Hari ASI Sedunia, di mana ASI merupakan suatu proses yang alami, tapi juga suatu proses yang butuh perjuangan. Di episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Dina Angelika, spesialis anak konsultan, selaku staf Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Neonatologi, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Langsung saja kita sapa beliau yang tengah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Selamat sore Dokter Dina. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak Dokter Dina telah menyempatkan waktu untuk sharing nih bersama para sahabat Dokter Uner TV, dokter. Baik Dokter Dina, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif dan bagaimana hubungannya terhadap tumbuh kembang bayi, dokter. Kita langsung saja dokter untuk memperingkas waktu, langsung ke pertanyaan pertama ya dokter. Jadi dokter, mungkin para sahabat Dokter Uner TV, khususnya para busui sekalian, mungkin ada yang belum tahu dokter, sebenarnya apa sih dokter yang dimaksud dengan ASI eksklusif, dan mengapa ASI eksklusif ini sering disebut oleh dokter anak sebagai nutrisi yang terbaik untuk tumbuh kembang bayi. Silakan Dokter Dina. Iya, terima kasih. Acara ini sangat baik sekali untuk memberikan informasi kepada para sahabat Dokter Uner TV dan bagi ibu-ibu muda yang baru saja persalinan buat putrinya atau akan merencanakan persalinan. Ya, benar sekali bahwa memang WHO itu sudah merekomendasikan untuk memberikan ASI sejak lahir sampai umur 2 tahun, dan bayi tidak perlu nutrisi yang lain selain ASI itu. Nah, yang disebut dengan ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu setelah lahir, bayi tidak diberikan minuman lain selain ASI. Tidak boleh, misalnya kalau di masyarakat itu misalnya sering diberikan degan, misalnya itu tidak boleh. Diberikan air gula itu tidak boleh. Kemudian yang saya jumpai selama praktek sehari-hari itu pisang itu juga itu berbahaya sekali, itu tidak boleh ya. Jadi sejak lahir sampai kepada 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja. Ya. Baik, pertanyaannya apakah bisa? Iya. Tentu saja bisa, ya, tentu saja bisa ya. Jadi memang wanita itu sudah didesain organ-organnya oleh Sang Pencipta kita untuk mampu memberikan ASI selama 2 tahun itu, ya. Yang penting adalah kemauan dan niat dari ibu itu sendiri.
begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Dina atas pencerahannya. Jadi para busui sekalian sudah paham kan ya Bu? Jadi kita harus memberikan ASI eksklusif, yaitu memberikan ASI pada 6 bulan pertama kehidupan bayi, hanya ASI saja tanpa disertai nutrisi dari sumber yang lain. Dan pada tubuh seorang wanita itu sudah didesain sama Sang Maha Pencipta dapat mengasihi selama 2 tahun. Oleh karena itu butuh niat dan tekad yang luar biasa dari seorang ibu, betul ya dokter betul, ya? Betul sekali itu. Baik. Ya. Nah dokter, mungkin di sini para ibu-ibu ada juga yang memberikan bayinya susu formula dokter. Sebenarnya antara ASI dengan susu formula itu mana yang lebih unggul dokter? Silakan dokter. Kita lihat dari banyak segi ya kalau pertanyaan demikian itu ya. Jadi untuk kasus-kasus yang umum yang general memang kita harus melihat kontennya dulu, komposisinya ya. Kalau ASI dibandingkan superformula, keduanya memang mempunyai karbohidrat, memiliki protein, lemak, makronutrien memang memiliki. Namun ada zat yang dimiliki ASI namun tidak dimiliki susu formula, yaitu antara lain hormon ya. Ya, tubuh kita tuh sangat memerlukan hormon untuk supaya bisa bergerak, bisa berpikir, bisa menyeimbangkan ketika laku atau kegiatan di dalam sehari-hari itu perlu hormon ya. Selain itu juga ASI mengandung enzim. Nah, enzim itu sangat penting sekali, enzim di pencernaan ya. Bagaimana tubuh itu bisa mencerna makanan tentu memerlukan enzim. Nah, itu yang terdapatkan di pada ASI yang tidak didapatkan di susu formula ya. Kemudian yang ketiga adalah antibodi. Ini sangat penting sekali ya, karena ASI adalah sumber antibodi ya. Antibodi itu apa sih? Antibodi adalah zat kekebalan alami ya. Nah, itu zat tersebut adalah yang membantu tubuh manusia untuk bisa melawan penyakit secara alami. Itu yang dimiliki oleh ASI namun tidak dimiliki oleh susu formula. Maka tidak heran kalau bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan full tanpa tambahan nutrisi lain itu pada umumnya tidak mudah sakit, tidak mudah diare, tidak mudah radang paru-paru, tidak mudah infeksi telinga karena terdapat antibodi. Nah, itu yang mungkin informasi yang penting buat sahabat Dokter Unar TV dan pada ibu-ibu muda tentang perbedaan tersebut. Jadi keduanya memang mungkin kalau soal nutrisi mungkin ya kurang lebih ya, tapi ada zat lain itu loh, hormon, kemudian enzim dan antibodi ya. Ketiga hal itu yang tidak dimiliki oleh susu formula. Wah, baik Dokter Dina. Jadi sudah jelas banget nih ya teman-teman sekalian, ada 3 yang dimiliki ASI tetapi tidak dimiliki oleh susu formula, yaitu ada hormon, enzim dan juga antibodi. Nah, jadi para busui makin semangat kan untuk memberikan ASI kepada bayinya. Baik dokter, kalau misalnya kita mengamati proses menyusui di mana ibu menyusui seorang bayi dokter. Nah, ini kan beredar bahwa ternyata manfaatnya ini banyak, tidak hanya di bayi saja, ternyata punya manfaat juga untuk ibu yang menyusui bayinya. Sekiranya apa saja dokter manfaat yang didapat oleh para ibu yang menyusui oleh bayinya tersebut? Silakan. Nah, ini informasi juga sangat penting juga ya. Jadi ternyata manfaat menyusui dan ASI itu tidak pada bayinya saja, tapi buat ibu dan keluarganya ya. Ya, buat ibu apa aja? Misalnya manfaat buat ibu ya, antara lain ibu akan memiliki rasa bonding ya, keterikatan kepada bayi itu kuat ya. Jadi itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut kelak ya. Biasanya kalau bondingnya ibu dan bayi itu kuat, menurut penelitian ini bayinya di masa depan itu IQ-nya lebih tinggi ya, kecerdasan emosionalnya juga meningkat, prestasinya meningkat ya. Dia juga menjadi pribadi yang tangguh, mudah bergaul dan mudah beradaptasi. Itu biasanya kalau
bondingnya ibu dan bayi itu kuat, itu seperti itu dampaknya di masa depan. Kemudian bayinya ibu sendiri juga akan meningkatkan rasa percaya diri, ya kan penting ya, ibu harus percaya diri itu. Jadi ibunya sendiri juga mempunyai manfaat meningkatkan percaya dirinya sendiri. Jadi ibu itu akan semakin mampu menjalankan perannya sebagai ibu, dia akan happy. Nah bayangkan kok suatu keluarga itu ibunya happy, tentu satu keluarga itu akan juga happy juga, bahagia juga, ya itu juga manfaatnya buat keluarga, buat suami ya. Suami kalau mendapatkan istri yang bahagia, tentu dia pun suami bahagia juga, jadi akan bisa bekerja lebih baik, tentu dampaknya baik, faktor ekonomi jadi meningkat lagi ya. Itu manfaat. Tentunya manfaat yang lain dirasakan oleh keluarga besar ya. Jadi keluarga yang ibunya menyusui full itu, eksklusif itu, tentu akan menjadi sebuah keluarga yang solid. Jadi keluarga yang lainnya juga merasakan dampaknya terhadap suatu keluarga tersebut. Demikian. Wah, luar biasa ya, luar biasa dokter. Memang luar biasa ya. Baik, jadi bondingnya itu nggak hanya ibu dengan bayi ya dokter, tapi juga ibu dengan ayahnya juga berdampak juga, happy juga, happy, bahagia, lebih bahagia, lebih tingkat bahagia. Ekonomi juga bisa meningkat nantinya. Ya, betul. Wah, luar biasa ya, ibu-ibu sekalian. Jadi manfaat ASI itu memang sangat luas, tidak hanya seputar ibu dan bayinya saja. Nah, sekarang dokter, kita menuju ke manfaat untuk bayi, dokter. Seperti tadi sudah dokter Dina jelaskan terkait ASI itu nutrisi terbaik daripada susu formula untuk seorang bayi. Nah, tapi ketika kita lihat selain dari hal nutrisi yang terbaik, apa ada manfaat lain, dokter, yang didapatkan dari bayi dari proses menyusui tersebut? Silakan dokter. Ya, proses menyusui ya. Menurut penelitian ya, misalnya ya, ada, saya pernah baca sebuah kayak video baik sih, video edukatif itu. Kalau misalnya bayinya menyusui itu langsung otak-otak sinap-sinap bayi itu langsung berkembang lebih dahsyatnya lagi ya. Harus perlu diinformasikan di sini ya, para ibu-ibu sama sahabat Dokter Uner TV. Jadi tumbuh kembang dan kecerdasan itu dimulai dengan sinap-sinap di otak bayinya itu. Bisa dibayangkan kalau ibu bayi tidak menyusui, sinap-sinapnya akan sepi. Lah kalau sepi kan ya kita kan ingin ya, semua ibu di sini pasti ingin anaknya tidak hanya gemuk saja, tapi juga pintar, cerdas, mudah bergaul, banyak temannya, perilakunya baik, santun, kan semua pasti. Nah itu ternyata itu seperti itu. Jadi proses setiap kali menyusui langsung sinap-sinapnya bertambah semakin bertambah ya. Nah itu memberikan bukti bahwa memang ASI itu sangat berperan terhadap kualitas otak bayi tersebut, yang tentunya ya itu adalah blueprint pertama bayi untuk mencetak ke masa depan ya. Kalau kalau sudah sampai masa depan kan sudah ya istilahnya sudah terlambat ya, berarti yang proses menyusuinya itu di lahir ya. Jadi jangan sampai menyesal ya ibu-ibu ya kalau anak enggak menyusui. Mari kita tingkatkan literasi tentang ASI dan menyusui supaya putra-putri kita itu mempunyai masa depan yang lebih cerah. Demikian ya. Wah, luar biasa dokter Dina. Ini ilmu baru nih untuk kita semua ya, sahabat Dokter Uner TV. Jadi ternyata menyusui itu bagi bayi tidak hanya memberikan nutrisi yang terbaik, tetapi juga mensupport kecerdasannya, sama dia juga jadi fondasi untuk kognitif serta mentalnya di kehidupannya kelak. Nah, semakin kita para ibu peduli terhadap pemberian ASI eksklusif untuk bayi, itu juga bisa menanamkan generasi-generasi hebat nantinya ya dokter ya, karena ternyata betul sekali, pertumbuhan sinapsnya itu luar biasa. Wah, jadi ibu-ibu ngumpung belum menyesal karena waktu itu tidak dapat diulang. Jadi harap yang sekarang mungkin mempunyai bayi, coba tingkatkan literasi tentang ASI dan lebih peduli lagi untuk melakukan ASI eksklusif. Baik, nah sekarang dokter, mungkin banyak banget para ibu yang menyusui itu curhat terkait payudaranya mungkin perih atau sakit karena
proses pelekatan terhadap bibir bayi itu tidak benar dan posisinya juga bingung. Nah, kira-kira teknik menyusui yang baik itu seperti apa, Dokter Dina? Iya, jadi untuk punya proses menyusui yang ideal ya, yang memberikan hasil yang bagus ya, itu dikenal dua komponen, satu posisi, satu perlekatan ya. Jadi kalau posisi bayi ini kita harus usahakan dalam satu garis lurus ya. Jadi kepala bayi, badan dan kaki itu ada dalam satu garis lurus ya. Baik. Terus bayi melekat pada ibu dada ya. Jadi pandangan ibu kepada bayinya ya. Tuh ya, posisinya itu harus yang perlu diperhatikan begitu ya. Terus kalau ketika proses menyusui juga diperhatikan, kalau bisa sebagian besar istilahnya kita areola, yaitu bayi mencakup sebagian besar areola tersebut ya. Terus pipi bayi tampak menggembung. Nah, kalau bayi sudah proses menyusui seperti itu adalah posisi yang baik. Saya rasa proses itu tidak menimbulkan masalah ya, tidak menimbulkan komplikasi. Masalah terjadi bila posisi dan pelekatan tersebut tidak ideal ya. Jadi kadang tidak ideal, bayi cuma mendapatkan areolanya saja, areolanya tidak kurang banyak ya. Nah, karena areolanya tidak banyak sehingga menimbulkan rasa sakit pada bayi payudara ibu. Jadi satu kali tidak tepat, satu kali, dua kali, lama payudara ibu akan terluka. Nah, itu yang jadi masalah, ibunya menjadi terluka, nanti perih ya, jadi nyeri ya. Tapi jangan khawatir ibu-ibu ya. Jadi itu kalau ada mempunyai masalah seperti itu bukan masalah yang tidak bisa diatasi, sangat bisa diatasi. Kalau menemukan masalah tersebut, segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan setempat ya. Tanya misalnya kalau ada bidan, tanya kepada bidannya, Bu bidan ini gimana payudara saya. Kalau ada dokter, tanyakan kepada dokter gimana. Atau mungkin ada dokter spesialis anak yang sudah menjadi dokter keluarga, silahkan bertanya, pasti nanti diberikan solusinya begitu. Wah, baik ya, Dokter Dina. Ya. Nah, jadi para busui sekalian, sahabat Dokter Uner TV, teknik menyusui yang baik itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, posisinya, dan yang kedua adalah perlekatannya. Posisi seperti yang Dokter Dina nyatakan tadi harus satu garis lurus ya, Dokter ya. Betul. Dan tatapan ibu harus ke bayi. Ini juga menambah bonding ya, Dokter ya. Nambah bonding, nambah rasa sayangnya kepada bayinya semakin membludak ya. Baik, Dokter. Dan yang kedua, perlekatan dari areola dan bibir bayi mencangkup hampir sebagian besar areola, sehingga menghindari resiko adanya luka ataupun terasa perih pada payudara ibu ya, Dokter. Ya, betul sekali, betul. Baik, nah Dokter, sekarang kita sudah bahas tentang teknik menyusui yang benar. Sekarang mungkin para sahabat Dokter Uner TV banyak juga, Dokter, yang penasaran sebenarnya untuk ibu-ibu yang saat ini telah menyusui bayi, indikator mengetahui bahwa ASI yang diberikan sudah cukup untuk tumbuh kembang bayi itu dilihat dari mananya, Dokter? Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu kepada saya. Kemana ya, Dok? Ya ini kok ASI cukup apa tidak, bingung ya. Nah, indikator yang paling mudah adalah memang yang paling akurat tuh memang penambahan berat badan ya. Jadi kalau berat badannya bertambah sesuai dengan grafik, ibu-ibu nggak perlu bingung, itu berarti sudah benar volumenya, sudah sesuai. Jadi kalau berat sesuai plotnya, biasanya kan kalau di dalam posyandu atau di klinik dokter itu biasanya kan kalau kita lakukan misalnya vaksinasi kan biasanya juga dikontrol juga penambahan berat badan, panjang badan, lingkar kepala, itu mesti dikontrol. Nah, ketika penambahannya sudah sesuai dengan grafik, maka sudah betul itu cara menyeteknya, menyusuinya, ASI yang diberikan juga sudah cukup bayi, sudah sesuai, sudah betul. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Nah, indikator kedua adalah jumlah produksi urin, itu juga ya. Jadi yang dikatakan cukup adalah paling tidak ganti pampersnya adalah lebih dari 4 sampai 6 kali sehari ya. Jadi kalau sering ganti pampers karena pipis ya, nah itu berarti volume
menyusuinya sudah betul, jadi ibu sudah dan khawatir ya. Jadi kedua hal indikator tersebut itu bisa jadi pegangan buat ibu-ibu atau sahabat dokter UNER TV sekalian untuk bisa mengetahui bahwa jumlah ASI sudah cukup buat bayi tersebut. Demikian. Wah, baik Dokter Dina. Terima kasih banyak nih dokter. Ini benar-benar membuka wawasan bagi para sahabat dokter UNER TV sekalian, dan para ibu menyusui juga bisa mengecek dari rumahnya sendiri masing-masing. Yang para busu yang punya bayi silakan mengecek dua hal untuk mengetahui bahwa ASI yang diberikan sudah cukup atau tidak. Yang pertama, dari berat badan bayi yang bertambah sesuai grafik, dan juga indikator antropometri yang lain seperti lingkar kepala, lingkar lengan juga bertambah ya dokter. Ya, betul sekali. Betul. Dan juga yang kedua seperti yang dokter Dina sampaikan, produksi urin atau paling tidak kita melihatnya dari ganti popok paling enggak 4-6 kali per hari, yang menandakan bahwa bayi para ibu-ibu sekalian sudah cukup mendapatkan ASI untuk tumbuh kembangnya. Nah, baik dokter, sekarang ke pertanyaan selanjutnya yang tampaknya ini sering juga nih ditanyakan ke dokter Dina nih dokter. Pertanyaannya adalah bagaimana sih dokter Dina cara atau tips untuk memperbanyak produksi ASI? Mungkin kan ada ibu-ibu yang sering mengeluh, dokter ASInya keseret, cuman keluar kurang dari 10 mili. Itu bagaimana dokter cara meningkatkan produksi ASInya? Silakan dokter. Ya. Betul sekali ya. Jadi yang pertama nomor satu adalah niat dulu ya. Niatnya ditingkatkan dahulu ya. Niat dan PD-nya ditingkatkan dahulu nomor satu ya. Itu niat itu sangat penting. Niat itu mengalahkan segalanya. Katanya demikian ya. Ya, nomor dua itu tips supaya produksi ASI banyak adalah jangan diberikan nutrisi lain selain ASI ya. Itu nomor dua ya. Nah, nomor dua itu penting juga ya. Nomor tiga, tipsnya adalah berikan ASI sedini mungkin ya. Misal sedini mungkin itu contohnya misalnya kalau ibu lahir secara spontan ya, tidak operasi ya, begitu ibunya sehat langsung segera, kalau bisa misalnya dalam 1 jam sudah rasa tidak sakit lagi, langsung segera ditetai bayinya ya, langsung ya. Nah, kalau misalnya ibunya harus operasi ya, begitu bayi ibu sadar dan sakit, kalau bisa dalam hari pertama itu harus segera diberi disusui bayinya ya. Kemudian nomor 4 adalah lakukan penyusuan itu secara konsisten ya. Biasanya yang disarankan tuh setiap 2 jam atau setiap 3 jam. Lakukan secara konsisten produksi. Jadi memang ASI itu keluar karena ada hormon yang keluar, yang mengatur itu. Nah, hormon yang mengatur itu hanya bisa keluar bila ada stimulasi hisapan bayi yang konsisten ya. Jadi setiap 2 jam disusui bayinya, setiap 2-3 jam lagi disusui bayinya. Nah, kalau dilakukan secara konsisten demikian, maka tentu saja produksi ASI akan berlimpah-limpah ya. Tentu akan susah memang akan musuh di hari-hari awal ya, hari awal, tapi Bapak Ibu jangan putus asa selama melakukan dengan konsisten terus ya. Percayalah bahwa nanti di hari berikutnya akan produksi ASI akan limpah ruah. Nah, yang kelima, bila mungkin ibu sakit ya, karena suatu hal ibunya sakit, berarti kan tidak mampu menetai bayinya. Ada solusi yang lain, yaitu menggunakan perah, ASI perah ya. Jadi selama bisa dilakukan perah ya, lakukan ASI perah secara konsisten juga setiap 3 jam. Memang kalau menggunakan ASI perah mungkin stimulasinya tidak sealami kalau hisapan bayi yang asli ya. Namun itu bisa mendekati, asal kita memperah yang konsisten dengan hati yang happy, dengan hati yang bahagia, itu pasti produksi ASI akan keluar juga dengan melimpah ruah, seperti halnya kalau menggunakan hisapan bayi yang sesungguhnya demikian. Nah, demikian tuh tipsnya, itu bisa diterapkan. Percayalah bahwa memang nanti produksi akan sesuai yang kita harapkan. Wah, makasih Dokter Dina. Jadi itu adalah 5 tips yang sebenarnya mudah dilakukan asal niat
dan tekad yang kuat ya dokter ya. Niatnya dulu yang harus Benar, dokter. Kuat sekali. Ya, Baik dokter. Kuat, ya. Jadi niat harus kuat. Lalu yang kedua jangan memberikan nutrisi selain ASI. Yang ketiga inisiasi menyusui dini seperti yang dokter Dina sampaikan tadi. Dan yang keempat menyusui secara konsisten 2-3 jam sekali bagi ibu-ibu yang direct breastfeeding. Dan misalnya yang kelima, jika pada ibu yang sakit bisa dilakukan dengan ASI perah dan dilakukannya dengan happy tentunya ya dokter. Ya, dan faktor keluarga ya, para suami harus mendukung istrinya ya, untuk bisa melakukan proses menyusui ya. Kemudian orang tua ya, para kakek nenek ini baik dari pihak ibu atau pihak ayah juga harus support ya. Kalau support sistem dari keluarga tersebut kuat ya, tentu anaknya tuh bayi akan bisa menyusui ASI eksklusif, dan tentunya ini kakak nenek itu akan bangga, duh cucunya berprestasi ranking 1 jadi dokter kayak dokter viral ini pintar berprestasi, nah seperti itu ya. Baik, jadi dokter. support sistem dari keluarga juga sangat penting. Nah ini juga saya ngalamin sendiri, memang sangat ngaruh nih dokter. Jadi kalau saya stres tuh produksi ASI langsung harus happy harus ya, happy intinya ya. Baik dokter. Nah sekarang ke pertanyaan yang lebih seru lagi nih dokter Dina. Ada mitos yang beredar di masyarakat yang masih belum pasti ini benar atau tidaknya, karena ada yang menyatakan dari berbagai artikel dokter, pada 3 hari pertama kelahiran bayi sebenarnya tidak memerlukan ASI. Jadi beberapa ibu yang merasa ASInya seret itu tidak memberikan ASI sama sekali karena menganggap 3 hari itu tidak disusuin pun tidak masalah, bisa bertahan. Menurut Dokter Dina, apakah hal ini mitos ataukah fakta? Silakan dokter. Nanti kalau nggak disusui nanti gimana ASInya bisa keluar ya. Jadi ASI hanya bisa keluar kalau ada proses tadi itu, stimulasi hisapan bayi itu ya. Jadi kalau tidak ada stimulasi hisapan bayi tentu ASI tidak keluar. Memang prosesnya memang demikian. Jadi tetap disusui, mungkin produksi ASInya mungkin bisa tidak kuat di hari pertama, mungkin hari berikutnya bervariasi ya setiap bayi, setiap ibu ya. Ada juga soalnya yang keluar ASInya itu sudah di trimester ketiga kehamilan itu sudah ada ya. Biasanya ibu yang sehat, tidak ada penyakit ya, biasanya ASI sudah muncul di trimester ketiga. Jadi hari pertama bayi lahir biasanya sudah bisa mendeteksi dengan sempurna ya. Tapi ada juga variasi yang lain bahwa hari pertama belum keluar ASInya, nah itu harus distimulasi dengan teman-teman TTI itu. Jadi tanpa proses menyusui ya ASI tidak bisa keluar ya. Jadi ya jangan, tetap aja di TTI sejak bayi lahir. Tentang proses ASI keluar nanti akan keluar dengan sendirinya nanti. Variasi biasanya memang di hari kedua atau di hari ketiga. Tapi bukan berarti tidak di TTI atau disusui ya. Bukan berarti demikian. Nanti bagaimana ASI bisa keluar. Demikian. Semoga bisa memberikan penjelasan yang baik. Baik dokter, nah sekarang sudah pada tahu ya para busui sekalian bahwa tidak benar kalau tidak disusuin, melainkan meskipun produksi ASI masih belum banyak, memang di hari-hari awal kan bervariasi, ada busui yang mungkin sudah banyak, ada busui yang masih sedikit karena hormonnya masih adaptasi ya dokter. Ya, itu tidak masalah asalkan tetap dilakukan inisiasi menyusui dini dan konsisten. Diharapkan nanti perlahan-lahan juga meningkat kok produksi ASInya, begitu ya dokter. Betul sekali. Baik dokter Dina, terima kasih banyak dokter. Nah sekarang kita menuju ke beberapa pertanyaan terakhir nih dokter. Baik dokter, nah sekarang dokter mungkin beberapa ibu juga mendengar berita-berita, sebenarnya apakah benar kalau misalnya ibu sedang sakit itu harus tetap menyusui bayinya, atau mungkin ada beberapa penyakit tertentu yang tidak diperkenankan untuk seorang ibu menyusui bayi? Silakan dokter Dina. Nah, sebagian besar ya, ini menurut penelitian juga ya, sebagian besar ibu tuh pasti bisa menyusui 99,9%. Memang ada sedikit, tapi itu sangat jarang sekali ya. Jadi 99,9%
boleh menyusui ya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu sekalian, susui saja ya. Jadi cenderung tidak ada penyakit, mungkin hanya penyakit tertentu aja itu yang bisa dikonsultasikan ke dokter ibu-ibu sekalian. Tapi 99,9% bisa menyusui, jangan khawatir ya. Hanya sedikit saja dan itu bisa dikonsultasi dahulu kepada dokter. Baik. Jadi jangan ragu ya para busui sekalian, tetap aja harus menyusui karena memang meskipun sakit pun sudah dirancang ASI itu tetap nutrisi yang baik kok buat si bayi. Iya, betul. Karena ngandung antibodi yang seperti Dokter Dina bilang itu tadi ya. Iya. Justru malah ibu sakit tidak nyusu, bayinya tuh malah justru diberikan kekebalan ya terhadap penyakit yang ibu berikan, karena ibu kan punya mengandung antibodi terhadap penyakit tersebut. Kalau diberikan kepada bayinya, bayinya bisa justru mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ya. Jadi sebagian besar bisa, hanya sedikit aja dan itu bisa dikonsultasikan. Baik, justru kalau tidak disusuin bayinya malah tidak terdapat kekebalan sakit, malah justru sakit. Baik, luar biasa nih bahasan kita Dokter Dina. Nah sekarang Dokter Dina mungkin para ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang zaman dahulu pasti sering banget memberikan makanan berupa daun kelor, daun katuk, karena mengira ada beberapa jenis makanan yang dapat meningkatkan produksi ASI. Nah, menurut Dokter Dina, apa memang ada ya dok, jenis makanan tertentu atau minuman tertentu yang dapat mempengaruhi produksi ASI, baik itu meningkatkan ataupun menurunkan? Silakan dokter. Ya, memang betul ya, beberapa penelitian memang menunjukkan hasil bahwa makanan tersebut itu bisa dicoba Bu. Memang beberapa pasien saya juga kalau misalnya banyak makan kacang-kacangan atau banyak makan daun-daun tersebut itu ternyata produksi ASI-nya lebih banyak. Tapi jangan lupa proses yang tadi juga harus dilakukan, menyusui konsisten setiap 3 jam itu harus juga dilakukan. Ditambah dengan zat-zat tapi kalau bisa herbal ya Bu ya, yaitu kayak sayur-sayur yang alami itu, kemudian kacang-kacangan, minum yang banyak itu membantu untuk meningkatkan produksi ASI. Boleh kombinasi keduanya itu lebih baik bisa ya. Tapi proses utamanya tetap harus dilakukan, yaitu proses menyusuinya itu juga harus dilakukan. Itu yang utama, itu harus dilakukan ya, demikian. Baik, jadi yang utama itu adalah menyusui yang konsisten itu harus dilakukan. Untuk makanan dan juga mungkin minum, ada yang bilang 3 liter ya dokter ya, kalau bisa itu bisa mensupport juga agar produksi ASI lebih baik. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan unsur yang pertama, yaitu menyusui secara konsisten tiap 2-3 jam. Begitu ya Dokter Dina? Ya, betul. Ya. Baik dokter, sekarang kedua pertanyaan yang terakhir dokter. Sekarang ini kan ada beberapa ibu yang beredar di medsos itu mengeluhkan mastitis ataupun abses payudara dokter. Nah kira-kira ada nggak dokter tips agar seorang ibu yang menyusui tidak jatuh ke dalam kondisi mastitis atau peradang pada payudara? Silakan dokter. Itu juga beberapa juga saya sering ya, memang bukan sering sih, itu jarang sih, karena dulu waktu masih awal-awal tuh ASI itu disebarluaskan demikian info, memang ada beberapa lah, 1-2 lebih sering, lebih banyak ya. Namun dengan meningkatnya literasi dari ibu-ibu tentang proses menyusui yang ideal tersebut, yang baik itu, sekarang kejadian mastitis semakin menurun ya. Jadi ya supaya mencegah kondisi mastitis atau radang payudara tersebut, itu ya kita usahakan tadi itu, jadi menyusuinya harus konsisten. Sama konsisten, ASI-nya akan lancar keluar, produksi ASI lancar keluar. Jadi produksi ASI keluar itu kalau lancar itu justru menguntungkan buat si ibunya. Jadi lancar gitu, kayak semacam saluran air itu lancar ya. Nah kalau misalnya ada hambatan, misalnya ada kesumbat, nah sumbatan ini semakin semakin banyak. Nah itu sumbatan itu jadi menjadikan radang ya, yang disebut mastitis itu ya. Jadi supaya mencegah itu, jadi drainasenya itu harus lancar terus ya. Jadi jangan lupa, jadi kadang
kalau kita mungkin ibu-ibu bisa perhatikan kalau misalnya kita agak lupa sedikit lah, misalnya 3 jam ternyata lupa kelamaan, nah itu akan jadi bendungan ya. Nah itu supaya itu tidak terjadi maka sebaiknya konsisten. Selama menjadi konsisten ya bendungan tidak terjadi, sehingga yang bendungan yang membuat menjadi payudara pun pada payudara pun menjadi tidak terjadi. Jadi kuncinya adalah konsisten menyusui atau perah ya. Kalau misalnya menggunakan ASI perah ya konsisten ASI perah tersebut, memerah ASI. Demikian tipsnya. Jadi itu mencegah. Kalau sudah terjadi juga tidak apa-apa, ibu jangan khawatir, segera temui dokter terdekat ya untuk diberikan terapi. Demikian. Baik, jadi para sahabat Dokter Uner TV sekalian, seperti yang Dokter Dina sampaikan, bahwa mastitis itu ataupun abses payudara tadi berawal dari adanya sumbatan ya dokter. Ya, betul. Nah, cara agar tidak terjadi adanya sumbatan di aliran ASI adalah menyusui baik secara DBF ataupun pumping yang konsisten tiap 2-3 jam agar aliran ASI dapat lancar, begitu betul sekali, betul. Iya. Baik, nah sekarang ke pertanyaan yang terakhir dokter. Ini pertanyaan yang agak unik dokter, yang mungkin belum ada di talk show yang lain, karena ini ada tren sekarang dokter. Beberapa ibu itu ada yang di YouTube itu bikin tutorial cara mengolah ASI untuk bahan makanan dokter. Jadi ASI diolah jadi puding, ASI diolah jadi kue untuk makanan empasi si kecil. Nah, kira-kira menurut dokter Dina, apakah ASI dapat diolah seperti demikian atau melainkan mengganggu nilai gizi dari ASI tersebut? Silakan dokter. Ya kalau dilihat secara naturalinya ya mestinya tidak mengapa ya. Orang ASI itu adalah makanan, zat makanan juga kok. Jadi kalau misalnya diolah menjadi bahan makanan tentu tentu tidak mengapa, karena itu kan juga zat makanan juga. Namun mungkin proses-proses itu yang mungkin berarti kan jadi ultra proses ya itu mungkin sedikit aja menurunkan nilai gizi, tapi itu jauh lebih baik dibandingkan tidak sama sekali tidak menggunakan susu formula ya. Sedikit, tapi kan kalau proses memasak, membuat kue atau puding kan ada proses memanaskan, ada proses mendidihkan, ada proses memanggang, mungkin ada proses pendinginan kembali. Nah itu kan proses itu tentu akan membuat perubahan zat gizi dalam nutrisi. Kalau boleh sih boleh ya, karena sifatnya kan memang makanan ya, jadi boleh cuma ada sedikit. Tapi kalau di-compare dengan susu formula tentu keuntungan ASI lebih banyak. Demikian. Tapi harus produksi yang full dulu, dipenuhi dulu ya ibu-ibu, itu kok sisa ASINya ya. Kalau yang utamanya yang dibuat untuk minum itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya. Tuh. Baik, nah luar biasa, saya juga jadi tercerahkan nih dokter Dina. Iya. Jadi para ibu-ibu sekalian, seperti yang dokter Dina sampaikan tadi, bahwa mengolah ASI menjadi suatu bahan makanan sebenarnya tidak masalah, masih dapat dikonsumsi, tetapi mungkin ada penurunan sedikit saja dari nilai gizi ASI tersebut karena lewat suatu ultra proses. Nah, tapi jika dibandingkan dengan tidak sama sekali mengkonsumsi ASI atau dibandingkan dengan susu formula, jauh lebih baik ASI yang diolah menjadi bahan makanan tersebut. Tapi tetap nomor satunya adalah meminum ASI secara langsung tanpa diolah menjadi bahan makanan apapun. Baik. Nah, para sahabat Dokter Uner TV, sekarang kita telah membahas semua pertanyaan-pertanyaan, mulai dari apa itu ASI eksklusif, cara memproduksi ASI yang banyak, dan beberapa komplikasinya dan penanganannya. Sekarang adalah sesi terakhir, yaitu Dokter Dina mungkin dapat memberikan take home message kepada para busui atau sahabat Dokter Uner TV terkait ASI sebagai nutrisi terbaik untuk bayi. Silakan dokter. Baik, kepada sahabat Dokter Uner TV dan para ibu menyusui atau ibu yang akan merencanakan persalinan atau akan merencanakan menikah misalnya atau remaja putri jangan ragu untuk memberikan ASI, karena ASI adalah nutrisi terbaik buat bayi. Nah, itu
Gitu. Baik, Dokter Dina, terima kasih banyak dokter. Iya. Hari ini kami semua dapat wawasan dan pencerahan baik yang sudah pernah didengar dan banyak yang belum pernah kita dengar sebelumnya yang dapat membuat kita bersemangat, bertekad untuk melakukan aksi eksklusif Dokter Dina. Terima kasih banyak Dokter Dina atas kehadirannya. Baik, sahabat dokter Uner TV sekalian, semoga apa yang disampaikan pada talk show ini menambah ilmu dan wawasan bagi seluruh busui dan bagi sahabat dokter Uner TV, serta semoga angka cakupan ASI eksklusif di Indonesia semakin meningkat dan juga di dunia. Selamat Hari ASI Pekan Sedunia. Saya Firial Nadia Rahma selaku moderator pada talk show kali ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Dr. Uner TV dan jangan lupa untuk follow Instagram akun Dr. Uner TV dan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga karena masih ada nih beberapa episode menarik di waktu yang akan datang. Baik teman-teman sekalian, saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.